Setelah berpikir sejenak, saat penjaga toko ingin mengeluarkan kotak kayu rosewood dari konter, Qin Yichan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Saya sepertinya tidak mengatakan itu. Ayo pergi." Tindakan penjaga toko itu kaku, dan mulut mencibir Gong Sun Yun yang sedikit berubah. Apakah Anda mencoba membengkak wajah Anda dan mengisinya dengan lemak? Melihat bahwa Yan Xinghua Guo akan mencapai hari ini, bagaimana mungkin telur cahaya yang malang ini berani berhenti? Bagaimana mungkin Gong Sun Yun yang tidak marah? Qin Yichan melirik dingin dan mengabaikannya, tetapi berkata kepada penjaga toko, harganya. Saya berencana untuk membahasnya lagi. Ini, mendengar hal tersebut, pemilik toko tidak ragu untuk mencari untung, melainkan ragu-ragu. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun dia menyukai uang, dia juga tahu batasannya. Harta karun yang diberikan oleh Gong Sun Yun yang jauh melebihi harapannya. Jika dia terus keras kepala, kedua belah pihak akan benar-benar memalingkan muka di depan umum. Yan Xinghua Guo, tokonya mungkin terbakar. Segera, penjaga toko mencibir dan membujuk, "Tuan muda ini, karena Anda tidak buruk dalam hal uang, sebaiknya Anda pergi ke rumah lain untuk melihat. Toko kecil memiliki bisnis kecil, yang benar-benar tidak tahan dengan kemurahan hati semua orang." Petik 2, Qin Yichan, bagaimanapun, mengatakannya dengan acuh tak acuh, dan menjawab dengan kata-kata Gong Sun Yun yang barusan, "Bagaimana? Buka pintu untuk berbisnis. Apakah Anda tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang?" Penjaga toko bahkan lebih sulit. Masuk akal jika pembeli menawar, dan dia menyapanya sebelum dia terlambat. Ketika Qin Yichan melihat situasinya, dia berkata, "Jika berhasil atau tidak, mari kita bicarakan. Qin ini ada di sini, terserah Anda," oleh penjaga toko. Setelah mendengar ini, penjaga toko merenung sejenak, dan pada akhirnya, dia tetap mengangkat telapak tangannya dan bertanya, "Tuan muda, tolong." Qin Yichan masuk ke dalam rumah sendirian, dan melihat ke belakang yang ramping. Gong Sun Yun yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan rendah hati, "Dengan telurmu yang malang, aku juga ingin menghancurkan kebaikan tuan muda ini." Dengan dingin mendengus di lubuk hatiku, tetapi dengan senyum hangat di wajahnya, "Yan Nan, yakinlah, ini tentang kamu dalam Ordo Suci. Tawaranku tidak akan pernah ditekan oleh pria itu." Bibir merah Yanan sedikit terbuka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia dan Qin Yichan tidak memiliki persahabatan tetapi memiliki akun lama, dan masih ada harapan di hati mereka bahwa yang terakhir. Pada saat yang sama, ketika saya masuk ke ruang belakang, saya melihat penjaga toko berkata dengan senyum pahit, "Tuan muda ini, terus terang. Tuan muda itu sangat murah hati, dan sepertinya dia telah mengambil keputusan." Qin Yichan mendengar ini. Jian Mei sedikit memilih, kode harga berapa yang dia buka? Penjaga toko tersenyum kaku, "Tuan muda, apakah Anda tidak mempermalukan saya? Anda ingin uang Anda tetap terbuka?" Qin Yichan menghela nafas, diam-diam berpikir apa yang dia tanyakan pertama kali. Tentu saja, dia tidak merasa itu mengangkat batunya sendiri dan mengenai kakinya sendiri, tetapi dia bisa membelinya dengan batu roh, dan benar-benar tidak mau untuk menjadi profil tinggi. Namun hingga hari ini, permintaan yang baru saja dia buat juga bisa berguna. Melihat Qin Yichan segera, penjaga toko, "Anda harus meminta seseorang di sini untuk mengidentifikasi ramuan itu. Bisakah Anda bertanya kepada saya?" Penjaga toko kaget, "Tuan muda, apakah ini berdasarkan ramuan?" Qin Yichan mengangguk, dan penjaga toko sedikit terkejut saat melihatnya. "Anda tahu, Tianyan Xinghua Guo adalah obat suci, dan nilainya ada di sana. Ramuan biasa mungkin tidak sebanding dengannya. Dan orang suci yang tak ternilai dan tak habis-habisnya tidak akan ditukar dengannya." Jadi dia sangat bingung. Apa rencana pemuda tampan ini sekarang? Belum lagi penampilan Gong Sun Yunyang dan yang lainnya, jelas juga merupakan alchemy Dao Heaven's Chosen. Bisakah Anda mengambil ramuannya? Tidak bisakah orang lain mengambilnya? Namun, pembeli menuntut agar dia harus melakukannya, dan setelah mengeluh tentang disasosiasi, dia keluar dari pintu belakang. Beberapa saat kemudian, penjaga toko kembali dan datang dengan salah satu dari mereka. Dan ada seorang lelaki berusia setengah 100 tahun. Meski sudah setengah tahun, lelaki tua itu masih penuh energi. Dari waktu ke waktu, matanya penuh energi. Saat dia berjalan, dia bertanya, "Zhou tua, bagaimana kabarmu di area perdagangan selama bertahun-tahun?" "Ya, ada apa dengan orang tua itu?" Penjaga toko berkata dengan senyum pahit, "Kilau, jika saya bisa mengenali ramuan itu, saya tidak berani mengganggu Anda. Tetapi kali ini pembelinya tidak sederhana. Sepertinya saya menghadiri pertemuan alchemy Dao Heaven's Chosen." Mendengar setengah kalimat terakhir, Kilau tiba-tiba menjadi tertarik, dan penjaga toko juga mengangkat tirai. Yang pertama persis berlawanan dengan Qin Yichan 4. Beberapa saat kemudian, Qin Yichan diam-diam berpikir, Pillmaster di tingkat menengah, tidak buruk. Meski tidak sebaik dia, tapi dia bisa duduk di area perdagangan utara dan memiliki mata yang bagus. Sementara Kilau melihat, hatinya diam-diam terkejut. Bagaimanapun, mereka semua adalah sesama penggemar. Jika Anda melihat postur tubuh Qin Yichan yang bermartabat,
Anda tahu bahwa penjaga toko itu tidak salah, dan memang seseorang yang datang untuk berpartisipasi dalam pilihan surga. Memikirkan hal ini, Kilao memimpin dalam melengkungkan dan berkata, saya tidak tahu apakah ada obat mujarab untuk tuan muda ini yang perlu diidentifikasi. Rasa hormat alchemy Dao untuk semua tergantung pada kekuatannya. Jangan melihat orang tua, tapi kita terlalu tua untuk berani mempercayakannya. Lagi pula, siapa yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam alchemy Dao Heaven's Chosen? Tapi sopan dan santun, Kilaomu kurang tertarik. Bukannya dia meremehkan Qin Yichen, tapi menurutnya, barang-barang yang dijual di toko ini tidak sebanding dengan obat mujarab yang berharga untuk diperdagangkan. Qin Yichen langsung ke intinya, dan dia mengeluarkan botol batu giok yang sangat indah. Trouble senior. Lihatlah, dan lihat betapa berharganya ramuan ini. Kata, senior, menyanjung lelaki tua itu, tetapi perhatian tertuju pada ramuan, dan penjaga toko telah datang. Botol batu giok baru saja dibuka, tetapi lelaki tua itu memiliki alis perak, ini. Tapi kata-katanya tidak jatuh, tapi keraguan itu berubah menjadi seruan, ini dia. Qin Yichen berkata dengan ringan, ini adalah kidan yang diperoleh dari kesempatan lain kali. Saya juga telah mengambilnya, dan memiliki efek menyembuhkan luka, bahkan jika terluka parah, dapat langsung pulih dari kematian. Begitu kata ini keluar, dua orang yang menatap lampu pompa botol batu giok bahkan lebih terkejut. Setelah penjaga toko sadar kembali, mereka bertanya dengan suara gemetar, Kilao, obat mujarab ini benar-benar memiliki apa yang dikatakan tuan muda. Besar. Kata-kata itu kredibel, dan Xiao tidak meledak. Tetapi dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk menguji dan, lagi pula, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Apalagi jika yang dikatakan benar, harga tes ini sangat mahal. Kilao tidak buru-buru menjawab, tetapi melihat dengan hati-hati. Setelah wajahnya berubah beberapa saat, dia melihat ke arah Qin Yichen. Setelah melihat persetujuan yang terakhir, dia memadatkan kekuatan roh untuk memata-matai dan Qin Yichen berkata, tidak perlu meragukan penjaga toko. Sejujurnya, Qin ini berasal dari lembah sungai kota Tian untuk berpartisipasi dalam alchemy Dao Heaven's Chosen. Penjaga toko terkejut, ini untuk menjamin kredibilitas mereka. Jika Anda benar-benar menipu diri sendiri untuk Zutianyan Xinghua Guo, maka lembah sungai takut Anda tidak ingin berbisnis di masa depan, dan reputasi Anda akan buruk, apalagi alchemy Dao Heaven's Chosen. Selain itu, meskipun dia tidak percaya pada Qin Yichen, dia harus percaya pada Gongsun Yunyang. Gongsun Yunyang mengeluarkan harta karun asli, dan karena pemuda di depannya dapat bersaing dengan yang pertama, dia secara alami memiliki identitas tertentu. Jika tidak, beraninya dia bersaing.